Saya akan memberikan presentasi dengan judul optimalisasi kepuasan pelanggan. Dalam memberikan pelayanan kepada pasien dan keluarganya, kami berpegang pada nilai-nilai perusahaan, yaitu nilai-nilai hakiki keluarga Tahia yang terdiri dari integrity, respect for people and environment, dan continuous improvement. Nilai-nilai itu mencerminkan bagaimana pasien akan diperlakukan, sebagaimana pemilik juga ingin diperlakukan saat berobat. Jadi, kami sampaikan secara jujur kepada pasien dan keluarganya apa adanya dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Dan nilai-nilai tersebut juga menjadi pedoman dalam kami dalam bekerja. Selain berpegang pada nilai-nilai hakiki tadi, untuk memberikan layanan yang baik, kami juga berfokus pada dua hal, yaitu medical outcome dan service quality. Kita bahas yang pertama, yaitu yang medical outcome terlebih dahulu. Kalau kita berbicara tentang medical outcome, KMN Eye Care memiliki 4 pilar sebagai fondasi layanan kami kepada pasien. Yang pertama adalah sumber daya manusia. Dan kalau kita berbicara tentang sumber daya manusia dalam layanan kesehatan, tentunya tidak terlepas dari dokter. Dan dokter-dokter yang bekerja di KMN Eye Care, hampir semuanya sudah menjalani fellowship atau pendidikan subspesialis. Sebagian di dalam negeri dan sebagian lagi di luar negeri. Ada yang di Jepang, ada yang di Singapura, ada yang di Australia, dan di negara-negara lainnya. SDM lainnya yang juga tidak kalah pentingnya adalah perawat. Di KMN kita memiliki program training khusus untuk perawat yang disebut dengan Ophthalmic Nursing Development Program atau ONDP. ONDP merupakan program pelatihan internal untuk para perawat yang akan bekerja di KMN Eye Care, yang tujuannya adalah untuk mempersiapkan agar mereka siap bekerja dengan skill dan knowledge yang diperlukan, agar mereka semua bisa memahami semua standard operating procedure yang terkait dengan pekerjaannya masing-masing. Tujuan dari training ini juga untuk memastikan agar para perawat kami memiliki service attitude dan budaya kerja seperti yang kami harapkan. Fondasi lainnya yang juga tidak kalah pentingnya adalah tentang peralatan yang kami gunakan. Peralatan yang kami gunakan adalah peralatan terbaik yang dipakai di pusat layanan mata terbaik di negara-negara maju. Sebagai contoh misalnya, untuk operasi katarak, kami hanya menggunakan alat operasi dari Alcon dan Johnson Johnson. Mereka adalah perusahaan terkemuka yang dikenal dengan kualitasnya yang sangat tinggi. Kami juga memiliki alat canggih yang namanya Optos. Alat ini digunakan untuk melakukan scanning pada retina atau saraf mata pasien. Dan KMN adalah satu-satunya institusi kesehatan mata di Indonesia yang men-screening pasien yang akan dioperasi katarak dengan alat ini. Sudah banyak pasien yang terselamatkan berkat alat ini karena ternyata saat diperiksa sebelum operasi, ketahuan kalau retinanya itu bermasalah. Ini adalah contoh dari foto yang didapatkan dari Optos. Yang di sebelah kiri layar kita ini adalah foto yang normal, sedangkan yang di sebelah kanan ini adalah foto dari retina yang bermasalah. Dalam hal ini terjadi robekan retina. Kalau dalam keadaan retina yang robek seperti ini lalu dilakukan operasi, akan menimbulkan akibat yang sangat fatal. Dan dengan hasil foto Optos ini kita bisa mencegah sehingga situasi yang tidak diinginkan tidak perlu terjadi. Hal lainnya yang juga tidak kalah pentingnya pada saat pasien menjalani operasi adalah penggunaan bahan habis pakai atau PHP. PHP yang digunakan di KMN juga hanya PHP terbaik yang dipakai di pusat layanan mata terbaik di negara-negara maju dengan merek seperti yang tadi saya sampaikan. Tujuannya adalah untuk memastikan agar kualitas medical outcome-nya mencapai standar yang paling baik. Hal lainnya juga yang tidak kalah pentingnya dalam sebuah operasi katarak adalah lensa yang ditanam. Lensa yang ditanam itu kita sebut dengan IOL atau intraocular lens. IOL ini merupakan lensa yang akan ditanam dalam mata pasien pada saat operasi katarak. Dan sekali lagi,
kami hanya menggunakan IOL dari Alcon, Johnson Johnson, serta dari Zeiss atau lensa-lensa yang kualitasnya setara dengan brand yang tadi saya sebutkan. Tujuan dari penggunaan IOL yang berkualitas tinggi tersebut, selain akan memberikan kenyamanan penglihatan yang sangat baik, juga akan menurunkan risiko terjadinya kekeruhan kantong lensa di kemudian hari yang sering disebut dengan katarak sekunder. Jadi dengan penggunaan lensa-lensa yang berkualitas tinggi, kemungkinan tersebut bisa kita turunkan secara signifikan. Pilar berikutnya dalam kita menjaga medical outcome yang baik adalah proses itu sendiri, baik proses sejak persiapan operasi, proses selama operasinya, maupun proses setelah operasinya. Masih mengambil contoh operasi katarak, pemeriksaan praoperasi di KMN Eye Care dikerjakan dengan sangat teliti dengan menggunakan berbagai macam alat canggih yang memakan waktu kurang lebih sekitar 2 jam. Sementara operasi kataraknya sendiri hanya berlangsung sekitar 15 menit. Dan tujuan dari pemeriksaan yang sangat detail dan teliti tadi adalah selain untuk memastikan agar operasinya berjalan dengan baik dan aman, untuk jangka panjang juga kondisi mata pasien tetap baik dan aman juga. Kami juga melakukan edukasi bagi setiap pasien yang akan menjalani operasi, agar mereka paham tentang semua proses yang akan dijalani. Sejak mulai persiapan praoperasi sampai pasca operasi. Untuk operasi katarak misalnya, pemilihan lensa yang akan ditanam juga dibahas pada saat sesi edukasi ini. Tujuannya adalah agar pasien dan keluarganya bisa memilih lensa yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Karena teknologi lensa saat ini sudah berkembang sangat maju, di mana pasien yang semula minusnya sangat tinggi, bisa hilang minusnya setelah operasi katarak. Bahkan, silinder pun juga bisa dihilangkan. Dan pasien juga bisa memilih lensa atau IOL tadi yang saya sebut sebagai IOL, yang bisa dipakai untuk melihat jauh maupun untuk membaca, seperti halnya orang menggunakan kacamata progresif. Dan teknologi seperti itu sangat memungkinkan untuk bisa didapatkan pada saat ini di KMN Eye Care. Di KMN, setiap operasi selalu didampingi oleh dokter anestesi dengan monitoring yang ketat untuk memastikan agar keamanan pasien selalu diprioritaskan. Bahkan pada beberapa kasus, dokter anestesi kami mengajak keluarga pasien untuk menemani pasien yang sedang dioperasi untuk memberikan kenyamanan pasien yang lebih baik. Hal lainnya yang juga sangat penting adalah proses sterilisasi alat operasi. Proses sterilisasi alat operasi merupakan bagian yang penting dari keberhasilan sebuah operasi. Untuk itu, kami memasang CCTV di area sterilisasi alat operasi yang diaudit secara ketat untuk memastikan bahwa semua step atau setiap langkah dalam proses sterilisasi alat operasi dijalankan sesuai dengan SOP yang ada. Hal terakhir yang juga tidak kalah pentingnya dalam kita bisa memberikan medical outcome yang baik adalah evaluasi. Dokter-dokter KMN setiap bulan berkumpul untuk membahas kasus-kasus sulit. Setiap hasil operasi akan dievaluasi dan berguna untuk memberikan feedback kepada dokter-dokter kami bagaimana untuk memperbaiki hasil operasinya jika masih ada yang perlu ditingkatkan. Kami juga melakukan follow-up call kepada setiap pasien yang telah dioperasi pada malam hari setelah dioperasi, seminggu, dan juga sebulan kemudian untuk memastikan bahwa kondisi mata pasien baik dan aman. Pada kesempatan mereka ditelepon oleh petugas kami, pasien-pasien kami juga bisa berdiskusi untuk menyampaikan keluhan-keluhan yang ada jika ada dan juga untuk mendapatkan edukasi yang lebih lanjut untuk perawatan mata mereka. Fokus kedua selain medical outcome adalah service quality, karena medical outcome dan
service merupakan dua sisi yang tidak terpisahkan dalam sebuah layanan yang baik. Untuk memastikan agar semua layanan di setiap KMN memiliki standar yang sama, kami membuat standar layanan yang kami sebut sebagai arsitektur layanan. Dan untuk memastikan agar setiap petugas KMN di setiap lini memberikan layanan yang sesuai dengan standar yang ada, kami melakukan tracking dengan survei kepuasan pasien atau SKP. Selain itu, kami juga melakukan audit secara berkala dan ketat, dan juga menjalankan program Mystery Shopper. Kami juga menyediakan ruang tunggu yang nyaman, disertai dengan high-speed internet connection yang baik. Dan selama di KMN, pasien dan keluarganya juga bisa menikmati snack ringan dan berbagai macam pilihan minuman, baik yang hangat maupun yang dingin, seperti kopi, teh, cappuccino, jus, bahkan ice cream. Semuanya free of charge. Hal yang tidak kalah pentingnya dalam memberikan layanan kepada pasien kami adalah call center. Kami memiliki call center yang terintegrasi, karena call center merupakan garda terdepan KMN Eye Care. Sehingga keberadaan call center sangat-sangat kami perhatikan. Call center di KMN kami kelola sendiri dan tidak outsource ke pihak lain. Seluruh karyawan yang bekerja di call center adalah karyawan tetap KMN Eye Care. Dan peralatan yang kami gunakan di call center adalah peralatan yang mutakhir. Hal ini semua kami lakukan untuk memastikan agar call center kami yang merupakan first contact point antara pasien dan KMN benar-benar memenuhi harapan pasien-pasien kami. Dan hasilnya adalah keberhasilan pasien dalam menghubungi call center kami ternyata cukup tinggi, 99%. Artinya dari 100 pasien yang menghubungi ke call center, hanya satu saja yang tidak bisa terhandle oleh petugas kami. Dan dari survei kepuasan pasien terhadap call center kami, ternyata 99% mereka puas atau bahkan sangat puas terhadap layanan call center kami. Nah, hasilnya bagaimana setelah kami melakukan rangkaian optimalisasi layanan pasien baik dari sisi medical outcome maupun dari sisi service atau layanan? Untuk medical outcome, kami selalu melakukan benchmarking dengan medical outcome operasi sejenis dari jurnal internasional. Dan hasilnya adalah medical outcome KMN Eye Care selalu inline atau bahkan lebih baik dibandingkan dengan standar internasional. Nah, bagaimana dengan sisi layanannya? Ternyata secara konsisten sejak 2019 sampai 2023 yang lalu, survei kepuasan pasien kami mencapai 99%. Baik yang puas maupun yang sangat puas. Tentunya untuk meningkatkan menjadi 100%, di mana kami melayani pasien lebih dari 100.000 setahun, tidak mungkin. Kami perlu mencari cara-cara yang lebih inovatif agar kita bisa meningkatkan layanan kami kepada pasien. Sehingga kami membagi menjadi dua kelompok dari yang 99% ini, yaitu menjadi pasien yang puas dan menjadi kelompok kedua adalah pasien yang sangat puas. Misal, kalau yang sangat puas hanya 29%, maka yang puasnya 70%. Dan kita melakukan tracking pada tahun 2017, yang sangat puas dari 99% tadi 34%. Artinya 65% sisanya hanya puas saja. Kami mencoba melakukan inovasi-inovasi layanan dan juga melakukan perbaikan-perbaikan internal agar terjadi pembalikan rasio yang semula lebih banyak puasnya, kami ingin supaya yang sangat puasnya lebih banyak daripada yang puas. Dan seperti yang bisa teman-teman lihat pada grafik ini, di tahun 2023 yang lalu, 2023 yang lalu, yang sangat puasnya sudah bisa mencapai 73%.
Dan ini inline dengan kesediaan pasien-pasien untuk merekomendasikan KMN Eye Care kepada kerabat dan teman-temannya, yaitu sebesar 99%. Ini adalah pasien-pasien KMN yang sudah menjalani operasi katarak, dan mereka sangat happy dari berbagai kalangan. Ada pengacara, ada pengusaha, aktor, artis, bahkan ada seorang jurnalis terkenal dari Amerika, fotografer dari National Geographic, yang mempercayakan operasi kataraknya juga di KMN Eye Care. Sedangkan untuk yang generasi muda, mereka nggak ingin lagi menggunakan kacamata dan ingin melihat dunia yang indah tanpa kacamata dan tanpa soft lens. Mereka menjalani LASIK di KMN, dan banyak sekali aktor, aktris, dan juga olahragawan, juara All England, pembalap, juara basket, bahkan ekspat juga banyak yang LASIK di KMN. Ada Miss Universe dari Netherlands, ada juga orang dari Jepang, dari banyak negara yang juga sudah menjalani LASIK di KMN.